ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjut ayat ke-6, 7, 8. 3 ayat beliau kumpulkan sekaligus. Yang kemarin 5 ayat. Kita ikuti pengumpulan seperti beliau. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Boleh jadi engkau ingin membinasakan dirimu sendiri. Engkaunya siapa, Bu? Engkau di sini siapa? Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sepertinya engkau ingin membinasakan dirimu sendiri. Kenapa, Bu? Iya, saking sedihnya, saking meratapnya, berdakwah bertahun-tahun tidak ada yang mengikuti, kecuali sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Padahal cita-cita besar beliau, keinginan terbesar beliau apa, Bu? Kalau kita kan pengen jadi orang kaya, pengen hidup enak, pengen terkenal, pengen berkuasa, itu kita. Kalau Rasulullah, cita-cita tertingginya di dunia, bukan di akhirat ya. Kalau di akhirat ya samalah, sama-sama pengen masuk surga. Di dunia ini beliau pengen apa? Hah? Iya, pengen orang-orang semua pada masuk Islam, dapat hidayah, supaya tidak kekal di neraka, supaya masuk surga. Kan nggak ada cara lain kecuali harus masuk Islam. Untuk masuk surga tidak ada cara lain. Satu-satunya cara supaya bisa masuk surga hanyalah masuk Islam. Ya, mau jujur, mau amanah, mau dermawan, mau baik hati, mau berbakti kepada orang tua, neraka. Kalau tidak Islam. Nah, beliau sadar betul, faham betul beliau. Maka setiap hari, setiap saat, sampai dibela-belain ke kota Taif. Kalau ibu pernah ke Taif dari Mekah, ya, jauh apa dekat itu? Dekat apa jauh? Jauh. Apalagi hari itu belum ada bus, motor, ya, jalan kaki, paling unta, kuda. Bukannya diterima, bukannya disambut, malah disambit. Iya, bukannya disambut, malah disambit. Bukannya ya, coba aja ustadz-ustadz sekarang, dai-dai sekarang, kiai, haji, habaib, ajengan, disambut luar biasa. Nabi boro-boro disambut, dicaci, dimaki, dihujat, dilempar. Padahal beliau sedang mengajak mereka supaya masuk surga, supaya tidak kekal di neraka. Bukannya terima kasih, malah
disambit, dicaci, dimaki, dihujat. Bukan karena itunya beliau bersedih, meratapi, tapi karena nggak ada yang mau masuk Islam kecuali sedikit sekali. Cuman Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, sedikit sekali. Ini kan awal-awal ya. Maka sampai Allah mengatakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Karena mereka tidak mau beriman dengan hadis ini. Apa yang dimaksud hadis di sini? Al-Qur'an. Ya. Karena beliau datang membawakan nih firman Allah, nih ayat Allah, nih surat anu, nih surat anu. Al-Qur'an kan? Dikatakan di sini bihadzal hadithi asafa. Hadis. Oleh karena itu menterjemahkan, memahami Al-Quran hati-hati. Tidak mentang-mentang kata-katanya hadis pasti yang dimaksud hadis Nabi, enggak. Tidak mentang-mentang Quran oh berarti Al-Quran, enggak ya. Tidak mentang-mentang Alkitab oh berarti Al-Quran, enggak. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alkitab di sini apa? Al-Quran, jelas. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ada Alkitab di situ. Yang dimaksud Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Yang dimaksud kitab di sini apa? Bukan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Kalau yang tadi yang dimaksud Al-Quran, yang di sini Taurat dan Injil. Padahal kata-katanya sama-sama Alkitab. Dari sini tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran modalnya cuma bahasa Arab. Bahasa Arab salah satu modal, tapi bukan satu-satunya. Kan kemarin di awal kita bahas, ya, menafsirkan Al-Quran itu pakai apa? Pakai apa? Ada 4 kan? Iya. Menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, sabda Nabi, ucapan Nabi. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman penafsiran sahabat. Yang keempat baru bahasa Arab. Jadi bukan satu-satunya, tapi salah satu. Ya. Demikianlah keadaan Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat prihatin, menghendaki kebaikan bagi kita semua. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sungguh telah kami jadikan apa yang ada di muka bumi itu zinatan. Apa zina? Perhiasan. Ya, ada zina pakai h, ada zina. Ya, yang berdosa besar itu zina tanpa tak marbuto. Ini zinatan, perhiasan. Jadi apa yang ada di muka bumi ini sekedar perhiasan, sekedar perhiasan. Nggak pakai perhiasan mati nggak? Enggak kan? Nggak pakai perhiasan nggak pakai perhiasan mudarat? Enggak. Mudarat itu kalau nggak pakai baju, ya kan? Kalau nggak pakai perhiasan nggak mudarat. Gitu. Nah, apa yang ada di muka bumi, pangkat, jabatan, kedudukan, uang, emas, perak, mobil mewah, rumah megah, itu cuman zinatun, sekedar perhiasan saja.
linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Jadi ternyata dunia ini bukan tujuan. Dunia ini bukan tujuan. Tapi apa Bu? Bukan tujuan tapi ujian. Ya kan? Ujian. Kuat nggak diuji gitu. Maka dalam keadaan apapun kita di muka bumi ini, pasti kita sedang diuji. Cuman banyak dari kita, saya lagi diuji nih. Apa? Sakit, anak pergi entah kemana, istri meninggal, perniagaan bangkrut, dipecat dari perusahaan, ya. Ketika tiba-tiba naik pangkat, dapat hadiah mobil mewah, saya sedang diuji, ya. Benar nggak? Benar. Tapi jarang yang begitu, ya. Dikiranya kalau mendapatkan hadiah mobil mewah, rumah megah, bisnis sukses, itu tercapai tujuan. Padahal sama-sama ujian. Miskin ujian, kaya ujian, sakit ujian, sehat ujian, gagal ujian, sukses ujian, semuanya ujian. Tinggal lulus apa enggak gitu. Yang penting lulus. Banyak dari kita beranggapan ujian itu seolah keburukan terus. Tidak. Sehat, kaya raya, sukses, jadi pejabat, bisnis tiba-tiba melonjak, omset jadi miliaran, ini semua ujian. Nah, ada kalanya di antara kita ketika kaya lupa. Ada juga ketika miskin justru lupa. Tentu dua-duanya buruk, gitu ya. Kita maunya miskin lulus, kaya juga lulus, ya. Cuman lulusnya kan beda. Kalau miskin lulus harus apa? Harus apa? Miskin lulus berpahala, berarti dia harus sabar. Kalau kaya lulus, dia harus bersyukur. Itu yang dimaksud oleh Nabi, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan diri seorang mukmin muslim. Bayangkan, Rasul saja takjub, Rasul saja heran terhadap keadaan diri seorang muslim mukmin. Kenapa? Kenapa, Bu? Inna amrahu kullahu lahu khair. Keadaannya selalu baik. Seorang muslim, seorang mukmin itu baik terus. Miskin baik, kaya baik, sakit baik, sehat baik, gagal baik, sukses baik, semuanya baik terus. Asal ketika gagal bersabar, ketika sukses bersyukur, ketika sakit bersabar, ketika sehat bersyukur terus. Jadi dibolak-balikkan dalam pahala. Syukur sabar, sabar syukur, syukur sabar, terus keadaan muslim seperti itu. Nah, banyak dari kita yang tertipu oleh setan, oleh iblis. Ketika miskin bisa bersabar, ketika kaya sulit bersyukur. Sebaliknya, ketika kaya dia bersyukur, ke masjid, banyak sedekah, begitu jadi jatuh miskin, kedukun, dia nepu. Nah, itu sebaliknya. Dua-duanya tipuan iblis. Ya.
Kalau Rasulullah itu luar biasa, udah miskin bersyukur. Kalau miskin bersabar udah jelas ya, ini miskin tapi bersyukur. Memang beliau minta miskin kan, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Itu doa beliau. Kita tidak wajib mengikuti. Kalau kita wajib mengikuti, hari ini kita semua berdosa. Tapi ini luar biasa beliau. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Ini doa beliau. Alhamdulillah, doa beliau ini tidak wajib kita ikuti. Mengikuti silahkan, tapi tidak wajib. Maka kita minta kaya, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Minta miskin supaya bisa terus bersabar, ya silahkan. Itu Nabi kan, bukan fakir ya, bukan fakir ya, miskinlah, hidup seadanya, pas-pasan istilah kita, bukan fakir. Kalau fakir, beliau berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan dari kefakiran. Beliau nggak mau. Kalau fakir beliau nggak mau. Kalau miskin mau. Justru minta. Ya. Apa bedanya fakir dengan miskin? Saya kira sudah sering kita bahas ya. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan sungguh akan kami jadikan seluruh apa yang di permukaan bumi akan menjadi sa'idan, tanah, debu, juruza, hancur lebur. Ya, cantik luar biasa, tampan luar biasa, indah luar biasa, megah luar biasa, semuanya akan jadi tanah, hancur lebur. Ya, maka bodoh sekali kalau kita cuman bercita-cita dunia ini, hancur semuanya. Ya, bayangkan 100 tahun lagi, nggak usah 100 lah, kelamaan, 50 tahun lagi. Ya, Ibu berani mengatakan 50 tahun lagi saya masih ada di sini, masih ada di muka bumi? Ya. Umur kita sudah 50, ada yang 60, ada yang 70. Ya. Jadi apa kita 50 tahun lagi? Nggak lama Bu, 50 tahun nggak lama. Ya, yang umurnya sudah 60, 70 mengingat masa lalu seperti kemarin. Ya, kita lari-lari bercanda dengan teman-teman SMP, SMA, kuliah seperti baru kemarin. Ya, apalagi nanti di akhirat. Nanti setelah kita sampai di akhirat, kita saling bertanya, dulu kita hidup di dunia berapa hari ya? Ada yang mengatakan sehari, ba'da yang enggak, setengah hari. Padahal 60 tahun, 70 tahun. Umat Nabi Musa ratusan tahun, umat Nabi Adam, Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Kita cuman antara, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Begitu sudah sampai akhirat, padang mahsyar, saling bercerita, berbincang, merasa dulu hidup di dunia cuman sehari, bahkan setengah hari. Justru hidup yang setengah hari itulah yang menentukan masuk surga atau neraka. Yang khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Nasib kita nanti masuk surga atau neraka
ditentukan sekarang ini, yang cuma setengah hari, ya, maka sabar, biarinlah nggak kaya, biarinlah nggak sukses, biarinlah nggak jadi orang terkenal, nggak jadi pejabat. Yang penting jangan sampai masuk neraka. Biarin, ya. Kalau toh Allah berikan kekayaan, ya kita terima, kita syukuri, kita sedekah dan seterusnya. Kalau toh Allah takdirkan kita jadi pejabat, penguasa, ya kita syukuri, pergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, rakyat dan seterusnya. Kalau enggak masalah, ya. Orang cuman sehari ngapain? Sama kita bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah, ya sabar kita. Kehujanan, kepanasan, ya nggak apa-apa lah. Cuman semalam, cuman 2 malam, nanti pulang enak. Beginilah kita sedang seolah sedang di Mina, di Musdalifah. Sebentar lagi kita akan kembali. Maka tahan, capek-capek dikit, susah-susah dikit, lapar-lapar dikit, ya, karena memang kita tidak sedang di tujuan, nanti tujuan. Saya bacakan tafsiran dari beliau. Dalam hal ini beliau membawakan satu riwayat. Riwayat ini dari Qatadah, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Inna dunya qadiratun hulwatun. Di riwayat lain hulwatun qadirah, terbalik. Sungguh dunia ini hijau, manis. Dan begitu keadaan dunia, dibikin manis, lezat, nikmat, hijau. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan Allah yastakhlif, membikin kalian itu saling menggantikan. Sekarang ini kita sedang menggantikan, Bu. Menggantikan siapa, Bu? Sekarang ini kita sedang menggantikan siapa, Bu? Atau sedang meneruskan lah? Meneruskan generasi orang tua kita. Kan ayah ibu kita meninggal, diganti oleh kita. Nah, kita nanti akan diganti oleh anak-anak kita. Kita semua meninggal, yang hidup adalah anak-anak kita. Anak-anak kita nanti meninggal, diganti oleh cucu-cucu kita. Terus seperti itu. Itu namanya istikhlaf. Beda dengan matahari, bulan, batu, gunung, lautan, bumi. Dari dulu itu aja, ya, dari dulu itu terus, ya. Bulan hari ini dengan bulan di zaman Rasulullah, dengan bulan di zaman Nabi Musa, sama apa beda? Ya sama, itu terus bulannya. Matahari juga, bintang-bintang, bumi, batu, gunung. Adapun kita beda. Disinilah maka manusia disebut apa? Masih ingat? Manusia disebut khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Sebelum Adam diciptakan, Allah sudah berbicara di hadapan para malaikat,
inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Khalifah doang, Bu, ya, jangan bilang khalifah, jangan bilang khalifah Allah, ini salah. Sering kita dengar para khotib, para penceramah bahwa kita ini khalifatullah fil ard, kita ini khalifah Allah di muka bumi. Salah. Khalifah apa tadi artinya? Khalifah apa artinya tadi? Pengganti. Seperti kita ini sedang menggantikan generasi orang tua kita mengganti generasi kakek kita semua nanti akan diganti oleh generasi anak-anak kita akan diganti, diteruskan oleh generasi cucu kita, cicit, dan seterusnya. Khalifah, bukan apa tadi? Bukan khalifatullah, khalifah Allah di muka bumi. Ini salah. Kalau khalifah Allah berarti menggantikan Allah, batil. Mana mungkin Allah bisa digantikan? Ya, kita semua ini khalifah, bukan khalifah Allah. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, seluruh manusia ini menggantikan jan dari bangsa jin yang pernah hidup di muka bumi. Entah berapa ribu, berapa juta tahun yang lalu, sebelum Adam diciptakan, di muka bumi ini hiduplah apa? Jan dari bangsa jin. Entah berapa ribu tahun lamanya, ya makan, ya minum, ya kayak manusia. Mereka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, saling berperang, rusak, berbuat syirik, berbuat bid'ah. Maka Allah kirimkan pasukan malaikat untuk menghabisi mereka, dipimpin oleh iblis. Waktu itu menjadi hamba Allah yang luar biasa, ya soleh, ya baik, ya mulia, ya bertakwa, dan sukses para malaikat dipimpin oleh iblis memerangi jan dari bangsa jin yang berbuat kerusakan di muka bumi. Habis sampai mereka lari ke arah lautan, habis. Disitulah muncul ujub pada diri iblis. Merasa hebat. Jibril nggak tahu, Mikail nggak tahu, Israfil nggak tahu, nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Maka Allah uji iblis. Kalau aku uji kok dia lulus, dia tetap mulia, dia tetap bertakwa, dia tetap hebat. Tapi kalau nggak lulus, ternyata tidak lulus. Iblis diuji oleh Allah untuk sujud kepada Adam, makhluk yang baru diciptakan. Istilah kita anak kemarin sore. Sementara iblis senior dan mempunyai kesaktian luar biasa, kehebatan luar biasa, diuji oleh Allah, kuat apa tidak? Ternyata tidak kuat. Padahal perintah Allah ditolak mentah-mentah oleh iblis. Maka hilanglah keutamaan iblis, hilanglah kehebatan iblis, hilanglah ketaatan iblis. Jadilah iblis menjadi makhluk yang paling hina, yang paling rendah, dikutuk oleh seluruh makhluk sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Berapa? 1, 2, 10, 100, 1000. Kesalahan iblis ada berapa? 1. Kesalahan iblis cuma 1. Zina enggak, minum khamr enggak, judi enggak, berbuat bid'ah enggak, sholat mau, rukuk sujud mau. Cuma 1 yang dia tidak mau, yaitu melaksanakan perintah Allah, sujud kepada Adam. Gara-gara itu 1. Dari sini keluar hukum bahwa sholat, puasa, zakat,
haji, tidak zina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak, semuanya baik semua. Tapi dia menentang, kata siapa, babi haram, babi itu halal misalnya, kafir gak? Kafir, kafir karena menentang, menolak. Beda kalau babi haram pak, haram. Kok makan babi? Iya nih pengen nyobain. Kafir enggak? Enggak, dia mengakui kalau babi itu haram, cuman dia pengen, ya, tidak bisa melawan syahwatnya. Sebagaimana orang yang berzina, yang minum khamar, yang berjudi, mereka yakin nggak kalau itu haram? Yakin, mengakui, maka tidak kafir. Dosa besar sekali, tapi tidak kafir. Kafir adalah menentang. Kata siapa haram, kata siapa wajib, kata siapa nggak boleh, ditentang. Dan dia tahu itu dari Allah dan Rasulnya. Iblis kan tahu. Iblis nggak ada subhat, ya, orang jelas-jelas dari betul-betul nentang. Maka hati-hati bu ya, walaupun berat, walaupun menyedihkan, menyayat hati, jangan coba-coba menentang. Kalau udah tahu ayatnya, udah tahu hadisnya, udah sami'na wa ata'na. Jangan pernah menentang. Fanadhir madza ta'malun, lihatlah apa yang kalian lakukan. Jadi sebentar lagi bu ya, kira-kira 2 bulan lagi kurang ya, mungkin sekitar 50 hari lagi ya, itu saatnya ibu melihat ya. Ini bagi yang punya waktu ya, datang ke masjid malam hari, diem, tidak sholat, tidak baca Al-Quran, tidak zikir, tidak wirid, tidak ngobrol, diem, duduk di masjid situ. Nah, berapa kali saya berbuat maksiat, berapa kali saya berbohong, berapa kali saya menyakiti hati suami, berapa kali saya tidak taat dengan perintah orang tua, terus ya, iktikaf ya. Jadi iktikaf itu isinya seperti itu bu, bukan pindah tidur ke masjid ya. Banyak dari kita iktikaf itu dikiranya tidur di masjid, habis taraweh gelar kasur tipis ya, baca Al-Quran lah 10 menit 4 jam, tidur bismillahirrahmanirrahim, bangun-bangun sahur. Itu bukan iktikaf ya. Iktikaf itu ya ibadah yang terbesar, tafakur, tadabbur gitu. Baca Al-Qur'annya jangan ngejar target. Malam ini saya harus selesai 9 juz, malam ini saya harus selesai 10 juz, jangan. Nikmati ya. Seperti ibu kan sudah tahu dari kemarin nih ya, setidaknya ada gambaran lah ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ada gambaran kan? Kalau perlu diulangi, dihayati. Syukur-syukur yang faham bahasa Arab ya, terus cuma biarin. Semalam cuma dapat 20 ayat, 50, biarin. Gak usah ngejar target ya. Nikmati gitu ya. Ini jauh lebih nikmat, tafakur, tadabbur
jam 1:30 ngantuk. Jangan dipaksa, ya. Gigit bibir, tabok-tabokin wajah biar enggak, jangan ya. Ngantuk, tidurin ya. Ya namanya di masjid tidur sambil nyender ya, atau rebahan dikit, namanya di masjid banyak temennya kan. Paling setengah jam, 3/4 jam kebangun lagi, namanya di masjid kan, nggak di kamar, nggak di kasur. Begitu kebangun wudu. Setelah wudu, iya sholat sunat wudu, jangan sholat tahajud, kan udah terawih tahajud kan sama ya. Terawih itu ya tahajud, karena di bulan puasa boleh sebelum tidur, maka namanya bukan tahajud tapi taraweh. Kalau tahajud kan tahajud plus witir, kalau bulan Ramadan taraweh plus witir. Jadi taraweh dengan tahajud itu sama, kecuali tadi habis sisa ibu kurang 3 rakaat misalnya, kurang 4 rakaat misalnya, ya tambah. Tapi kalau sudah 11 rakaat ya sudah ya, baca Quran lagi, tafakur lagi, tadabbur lagi gitu ya. Nanti jam 3 ngantuk sekali ya, tidur lagi, mungkin 4 jam, mungkin 20 menit, bangun lagi, wudu, sholat sunat wudu ya, terus nanti sampai sahur ya. Usahakan selesai sahur langsung azan, itu yang terbaik ya. Jangan selesai sahur azan masih setengah jam, azan masih 1 jam, itu tidak baik. Usahakan selesai sahur ya mungkin 2 menit 3 menit lah. Bahkan Rasul dan para sahabat sering sedang nyuap, sedang makan sahur, azan subuh, hentikan apa teruskan ya. Mungkin 3 suap lagi, mungkin 2 suap lagi, teruskan dan nyantai aja, nggak usah buru-buru ya. 2 suap 3 suap, bukan 2 piring 3 piring ya, 2 suap 3 suap. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah kalian terhadap dunia. Jadi kita disuruh berhati-hati, Bu. Ini halal apa enggak ya? Ini kalau kayak begini nih risuah apa enggak, suap apa enggak ya? Dia karena punya utang sama saya, perjanjiannya selama belum bayar saya boleh pakai motornya, saya boleh pakai mobilnya, saya boleh ngolah tanahnya. Haram apa halal, Bu? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dilarang mengambil manfaat dari piutang. Jadi kalau ibu punya piutang, orang punya utang ke ibu, ibu tidak boleh mendapatkan manfaat, faedah dalam bentuk apapun. Tapi perjanjian ya, perjanjian. Kalau tanpa perjanjian boleh. Utang berapa? 10 juta. Nih, kembali berapa? 10 juta. Kapan? 3 bulan lagi. Udah. Besoknya aneh butuh mobil nih, pinjam mobil antum boleh nggak? Oh ya, nggak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Ini kan tanpa perjanjian, gitu ya. Dan kalau tidak dikasih, aduh, nggak bisa. Mobil mau saya pakai, boleh marah nggak? Nggak boleh. Kamu udah saya utangin 10 juta, mosok dipinjemin mobil nggak ngasih. Nah, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Ketika ibu memberi pinjaman, membantu, menolong, jangan berharap imbalan. Kalau mau berharap imbalan, jangan minjemin, tapi
boleh memang mau mengharap imbalan, jangan memberi, tapi jangan minjemin, tapi bagi hasil. Kalau bagi hasil boleh. Kamu utang 10 juta mau buat apa sih? Saya mau dagang ini, mau dagang handphone, mau dagang pulsa. Bagi hasil. Ya. Itu boleh. Tapi kalau perjanjiannya utang piutang, tidak boleh dapat keuntungan. Istilahnya apa? Ainur riba. Inti daripada riba itu mengambil manfaat dari piutang. Hati-hati ya terhadap isi dunia ini, hati-hati. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah terhadap wanita. Tentu ini khusus laki-laki. Ini peringatan Nabi kepada para lelaki, hati-hati terhadap wanita. Banyak dari kita yang tidak berhati-hati. Mata tidak dijaga, hati tidak dijaga, pergaulan tidak dijaga, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya selingkuh, ya zina, ya pacaran, ya ini, ya itu. Gara-gara apa? Tidak hati-hati. Maka Nabi mengatakan, setelah hati-hati terhadap dunia, hati-hatilah terhadap wanita. Kenapa? Fitnah pertama bagi Bani Israel adalah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Fitnah pertama, ujian pertama di mana Bani Israel tidak kuat adalah wanita. Maka di kalangan Bani Israel banyak sekali apa, Bu? Di kalangan Bani Israel banyak sekali apa? Bagoya, bagiyun, pelacur. Salah satu pelacur Bani Israel adalah diampuni oleh Allah, masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Itu pelacur Bani Israel. Muslim, mukmin, beriman, tapi jadi pelacur, dan diampuni oleh Allah karena gara-gara lantaran asbabnya memberi minum seekor anjing yang kehausan. Itu karena apa? Banyak sekali pelacur di kalangan Bani Israel, itu banyak sekali. Itu fitnah, ya. Maka Nabi menasihati kita semua umatnya untuk berhati-hati terhadap wanita, ya. Ya, untuk ayat ke-9, 8, 10, 11, 12 nanti beliau kumpulkan jadi satu, ya. Ya, ada pertanyaan, silakan. Ini ada satu ayat yang dibawakan oleh beliau. Maksudnya ayat ini semakna dengan ayat tadi. Kan kemarin kita bahas menafsirkan ayat pertama kali dengan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat. Maka untuk menafsirkan ayat 6, 7, 8 tadi, beliau membawakan ayat lain. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus. Tidakkah mereka lihat bahwa kami membawakan air ke bumi yang tandus, bumi yang gersang. Fanukhriju bihi zar'an, dengan kami kirimkan air
bumi yang gersang itu, yang tandus itu menumbuhkan tanaman. Ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang dari tanaman itulah kalian dan ternak-ternak kalian makan. Ya, afala yubsiru. Sampai di sini apa mereka tidak melihat? Ya, ini dalam rangka menafsirkan makna jurusan, ya, gersang, mati, hancur, ya. Wallahu. Ya, silakan, ada pertanyaan.